Pas lagi ceramah taraweh, padahal taraweh sebenarnya nggak ada ceramahnya, tapi ini kesempatan buat saya ngisi ceramah. Pas lagi ngisi ceramah, sekitar 100 orang pada konsen ngedengerin. Ini ada 2 orang ngobrol, saya tegur. Sebenarnya kalau ngobrol saat ceramah begini, nggak terlalu big problem. Yang dosa tuh kalau pas lagi khutbah Jumat. Kalian kalau khutbah Jumat nggak pada sering ngobrol kan? Enggak, soalnya tidur biasanya kita ya. Tapi kita kalau lagi sekarang nih, saya ceramah kalian megang handphone main, sebenarnya nggak masalah. Kalian ngobrol kecil, no problem. Tapi karena ini kondisinya lagi dead silent, orang-orang seratusan pada ngedengerin, 2 orang ngobrol, tentu obrolan mereka ngeganggu kan. Saya hanya bilang, sebelah kanan saat ketiga ada seorang cowok rambut pirang, hidungnya mancung, ngobrol sama temennya. Oi, kenapa ngobrol? Dia bilang, enggak Ustaz, enggak apa-apa. Selama lagi, dia ngobrol lagi. Saya tegur 3 kali, dia bilang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Beres ceramah taraweh, dia datang dari saf ketiga, beres dari ceramah, dia langsung pas mau sholat taraweh, nyerobot pas di belakang saya. Saya kan aneh gitu, yang tadi asalnya dia ngobrol, sekarang pas mau sholat dia malah paling dekat sama saya. Saya imam, dia makmum pas di belakang. Waktu itu udah lewat, saya nggak terlalu nanggapin spesial. Tapi ternyata Allah menghendaki untuk menjadikan orang ini salah satu murid terdekat saya. Sabi Ismatullah Ghifar namanya. 1 bulan kemudian saya ceramah Jumat. Dan kalau ceramah Jumat, ya beda ya. Maaf kalau sekarang lama karena emang dikasih waktunya 1 jam lebih. Kalau saya ceramah Jumat paling cuma 10 menit, tapi saya biasanya sambil teriak-teriak karena itu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Teriak, mata merah, dan itu bisa lebih ngebuat jemaah konsen dan tidak tidur. Saya ceramah sambil teriak-teriak gitu di depan sekitar 1000 jemaah korban, dan orang-orang baru pertama kali saya ngisi ceramah di depan 1000 orang pas Jumatan, dan mereka semua pada ngedengerin, gak ada yang tidur. Tapi ya itu mungkin biasa kan, mereka gak bisa tidur dengan suara saya yang terlalu keras. Tapi ada 1 orang yang nangis. Nah ini aneh, kan jarang-jarang ada anak muda nangis pas lagi dengerin ceramah. Ya udahlah, beres ceramah saya sholat. Jadi imam Jumat, beres sholat, saya ngelihat ke belakang siapa yang nangis. Ternyata yang nangis adalah si Sabik tersebut. Saya pada saat itu belum tahu namanya. Saya nanya ke panitia, Kang, eta siapa namanya? Kata panitia, oh itu namanya Sabik Ismatullah Ghifar. Ternyata dia adalah manusia paling terkenal di angkatan dia. Ahwat, gak ada yang gak seneng kayaknya sama dia, karena emang orangnya ganteng, jadi banyak yang seneng. Ikhwan, banyak yang seneng sama dia karena orangnya friendly banget. Anak-anak kecil aja sampai ngedekatin dia. Coba aku tinggal lihat ada laki-laki ganteng, anak-anak kecil pada seneng sama dia. Kira-kira seneng gak kalian ngeliat laki-laki kayak gitu? Pasti seneng, akhlaknya baik banget. Dia disenengin banyak orang. Akhirnya saya bilang, saya mau kenalan sama Sabik, cuman agak malu gitu ya, masa cowok ngajak cowok lagi kenalan kan. Akhirnya beres saya sholat, saya turun. Pas turun dari masjid, dia ngikut, tiba-tiba ngejar. Saya asalnya mau kenalan tapi malu. Turun dari masjid, si Sabik malah ngejar terus meluk saya dan bilang, Rizal, setelah itu, boleh gak saya belajar Islam lebih dalam? Saya ingin belajar Islam, ingin tobat. Boleh Sabik, kamu Sabik kan? Iya. Masuk ke grup WhatsApp, masuk ke grup Line. Nanti insya Allah kita belajar walaupun lewat medsos. Tapi main juga ke rumah Rizal, sok belajar nanti. Siapa? Dan dia rutin tuh datang ke rumah saya buat belajar bareng teman-temannya. Sampai suatu saat dia tuh nge-WhatsApp saya, pingin dong main ke rumah Rizal tapi privat. Karena kalau kajian banyak karena saya nggak bisa banyak nanya. Tapi kalau misalnya di rumah sendirian kan saya bisa banyak nanya. Oh boleh Sabik, sok main ke rumah. Itu teman-teman dari rumah dia ke rumah saya 40 km. Dia naik motor, kemudian malam-malam gerimis, ba'da isya saya ceramahin cuma 4 mata, cuman saya dan dia doang 4 mata nih duaan.
Dan pas saya lagi ceramahin 2 jam dia konsen, matanya merah, nahan nangis. Dia cerita masa lalunya yang kurang dekat sama Islam, tapi pingin tobat, pingin kembali ke Islam. Kalau cerita tentang kakak saya tadi, gibahnya halal karena kafir, tapi dia udah masuk Islam. Yang saya ceritakan bukan dari sisi keburukannya, tapi ambil hikmah. Alhamdulillah kakak saya bisa tobat, dan ini gak apa-apa cerita tentang ini. Si Sabi, dia pun cerita masa lalunya kurang dekat sama Islam, dan sekarang pengen tobat. Akhirnya saya ajarin dia sholat. Beres itu udah tidur di rumah. Sabtu pagi saya bilang, Sabi, malam ini Ariza ada jadwal ceramah di 2 tempat nih. Yang satu di Masjid Saman ITB, yang kedua di SMA Alpha Centauri. Sementara paling saya minta tambahan 3-4 menitan. Yang pertama di SMA Alpha Centauri, yang kedua di Masjid Saman ITB. Sabi mau ikut kan? Boleh boleh. Akhirnya kami bareng tuh ke SMA Alpha Centauri, ceramah perjalanan akhirat. Dari awal sampai akhir tuh gak ada ketawa sama sekali, serius banget. Dan beres itu, dia ternyata gak bawa motor, teman-teman. Tadi panitia mungkin sebagian ngelihat saya bawa kayak tripod gitu. Sebenarnya bukan tripod, itu senjata. Saya kemana-mana bawa senjata, tongkat baseball, tapi dari spesial metal. Tongkat baseball rata-rata 700 gram, kalau ini 3 kilo teman-teman beratnya. Buat jaga-jaga karena teman saya dibunuh sama begal di Bandung itu, teman SMA. Dan kadang-kadang kalau pulang ke Bandung itu suka takut malam-malam begal. Kadang-kadang langsung aja datang, ngambil, tusuk, kabur. Nah, saya bawa tongkat baseball, si Sabi gak bawa motor. Udah kesempatan, kata dia, saya pengen dibonceng sama Arizal, katanya gitu. Oh boleh Sang Sabi. Akhirnya saya jadi supirnya, dia di belakang saya pegang tongkat baseballnya, jadi bodyguard. Kenapa? Biar kalau ada geng motor, dia bisa lawan geng motor, saya bisa kabur gitu. Dan nyampe Masjid Saman ITB, di Saman ITB, anak-anak mahasiswa ITB kan lagi pada mabit tuh, iktikaf, pada tidur. Si Sabi ikut dari luar dan dia hilang pada malam itu. Saya nyari, di mana Sabi, di mana Sabi? Ternyata dia ada di sayap kanan Masjid Saman ITB lagi sholat. Dan dia ngamalin nasihat saya nih teman-teman. Kalau mau taubat, mati husnul khotimah, tolong perbaiki sholat. Yang masih banyak dosa, yang masih sesat keyakinannya, coba lakuin ini. Nih, membumikan Quran yang paling mantap itu, bumikan di hati kalian, tanam di hati kalian. Surat teragung di Quran, surat apa? Al-Fatihah. Coba yang masih banyak maksiat, banyak dosa, sholatlah seperti sholat yang dilakukan oleh Sabi ini yang saya ajarkan. Bagaimana kalau mau sholat khusyuk, bacalah Al-Fatihah dengan tenang. Rasakan respon Allah di 5 ayatnya. Al-Fatihah ada 7 ayat nih. Ternyata di ayat kedua, 3, 4, 5, dan 7, 5 ayat ini Allah ngerespon. Dalam hadis qudsi, riwayat Muslim, Sahih, apa responnya? Coba kalau sholatnya kayak gini, gak mungkin ada orang yang sholat